Bab 431. Apa pekerjaanku? Pertanyaanmu cukup rumit. Lin Yi berpura-pura berpikir keras. Kita akan membicarakan ini saat giliran malammu. Dr. Lin, kami semua bekerja shift malam-malam ini. Melihat keempat perawat itu berdiri, Lin Yi merasakan sedikit nyeri di ginjalnya. Kakak Lin, aku juga akan bekerja shift malam hari ini, bisik Kiao Xin. Menjadi seorang dokter tentu membutuhkan banyak ginjal. Jangan cemas. Hal semacam ini harus didistribusikan secara merata. Para kaisar kuno sangat menekankan pentingnya keadilan. Kita harus menghormati tradisi kita. Beberapa perawat tertawa terbahak-bahak, pinggang mereka gemetar. Kalau begitu, kita tunggu saja Dr. Lin. Sekitar 1 jam kemudian, Li Chuan masuk dari luar. Ia melihat sekeliling departemen dan melihat semua orang sudah hadir. Direktur Miao baru saja berbicara dengan saya. Mulai hari ini, saya akan dipromosikan menjadi Direktur Departemen Kardiologi. Selain itu, Lin Yi akan dipromosikan menjadi Wakil Direktur sementara, tetapi akan ada masa percobaan selama setengah tahun. Dia baru akan menjadi Wakil Direktur resmi setelah masa percobaan berakhir. Setelah itu, Li Chuan menatap Kiao Xin. Kamu tidak perlu pergi ke unit gawat darurat lagi. Tetaplah di unit gawat darurat. Pengumuman Li Chuan tidak mengejutkan siapapun. Karena direktur departemen dan 2 wakil direktur telah ditangkap, departemen kardiologi pasti akan menghadapi banyak mutasi personel. Ini semua sesuai harapan mereka. Meskipun Lin Yi dipromosikan menjadi wakil direktur, mereka masih bisa menerimanya. Ini karena dia baru saja menjalani operasi yang sangat sulit beberapa hari yang lalu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Departemen ini sedang kekurangan orang. Semuanya, bekerjalah dengan giat selama beberapa hari. Sebentar lagi, 2 wakil direktur baru akan dikirim untuk menggantikan posisi mantan direktur Liu dan Fan. Semuanya, tenanglah dan jangan terlalu ambil hati masalah ini. Mengerti, Direktur Li? Kiao Xin menghampiri Li Chuan sambil tersenyum. Direktur Li, selamat. Seharusnya Anda menjadi direktur departemen termuda di rumah sakit kita, kan? Li Chuan mengangguk dengan tenang. Kurasa begitu. Dokter adalah pekerja terampil. Jika kalian semua bekerja keras, kalian semua akan sukses di masa depan juga. Mengerti, Direktur Li? Saya sarankan kita mencari tempat untuk merayakannya, kata Kiao Xin. Kita bicarakan ini nanti. Kita selesaikan pekerjaan kita dulu. Karena kepribadian Li Chuan yang tenang dan dingin, gelombang promosi ini tidak terlalu memicu emosi. Mereka tetap sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Siang harinya, Lin Yi, Li Chuan, dan Kiao Xin makan siang sederhana sebelum memulai persiapan akhir untuk operasi di sore hari. Li Chuan juga memberikan pengecualian bagi Kiao Xin untuk memasuki ruang operasi untuk mengamati. Namun, dia hanya mengamati dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Namun, bagi Kiao Xin, sudah merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk dapat memasuki ruang operasi untuk melakukan observasi segera setelah ia bergabung dengan departemen tersebut. Setelah makan siang, mereka berdua tiba di kamar 804. Sebelum operasi, mereka harus menandatangani beberapa perjanjian praoperasi yang diperlukan. Ini adalah prosedur yang wajib. Di bangsal, selain Liu Jingwei dan istrinya, saudara perempuannya, Liu Jingyu, dan suami terakhir juga ada di sana, menunggu operasi di sore hari. Setelah masuk, Lin Yi melirik mereka berempat. Dia menyadari bahwa keluarga Liu kelelahan secara mental dan fisik. Hanya istri Liu Jingyu, Xie Xiaotong, yang berpakaian seperti burung merak. Sebelum operasi, saya perlu menjawab beberapa pertanyaan. Kita baru bisa melakukan operasi terakhir setelah Anda menandatanganinya, kata Kiao Xin kepada Liu Jingwei. Oke. Dokter, silakan, kata Liu Jingwei sambil berdiri. Apakah kamu setuju untuk membiarkan Direktur Li Chuan mengoperasi ayahmu? Sepakat. Karena ada risiko dalam operasi. Jika terjadi kecelakaan, hal itu akan dianggap sebagai tindakan sukarela pasien dan keluarganya. Hal itu tidak akan ada hubungannya dengan rumah sakit. Tidak masalah. Selama operasi, banyak komplikasi yang mungkin terjadi, jadi. Dalam 10 menit berikutnya, Kiao Xin mengajukan lebih dari 10 pertanyaan. Liu Jingwei menjawabnya satu persatu dan sangat kooperatif. Ia bahkan bersedia menandatangani namanya. Kakak, tunggu. Saat dia selesai berbicara, Liu Jingyu menghentikan saudaranya. Ada apa, Kak? Liu Jingyu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Kiao Xin dan berkata, Dokter Kiao, saya ingin bertanya, apakah tingkat keberhasilan operasi ini benar-benar hanya 10%? 10% sudah merupakan perkiraan konservatif.
Jika kita memperhitungkan beberapa risiko yang tidak diketahui, tingkat keberhasilannya mungkin hanya 5%. Direktur Li telah berulang kali membahas hal ini dengan para ahli dari departemen lain. Jika kita tidak ingin melanjutkan operasi, bisakah kita menghentikannya sekarang? Tanya Liu Jingyu. Tentu saja. Tapi, biaya pemeriksaan praoperasi sudah terlanjur dipakai. Tidak ada cara untuk mengembalikannya. Tidak masalah. Kita tidak kekurangan itu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Xie Xiaotong sangat marah. Kita sudah sepakat soal operasi itu. Kenapa kita tidak bisa melanjutkannya? Sekalipun kemungkinannya hanya 5%, kita tetap harus mencobanya. Aku harus melakukan apapun agar ayah bisa hidup beberapa tahun lagi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Ayah mungkin bahkan tidak bisa turun dari meja operasi. Kalau kita tidak melakukan operasi, akan ada risiko di masa mendatang. Sebaiknya kita coba sekarang, kata Xie Xiaotong. Lagi pula, aku sudah bilang kemarin kalau kamu bukan lagi anggota keluarga Liu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Aku harap kamu tidak ikut campur dalam operasi ayah. Kamu. Liu Jingyu sangat marah hingga dadanya naik turun. Dia ingin membalas tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani. Xie Xiaotong berkata pada Liu Jingwei. Jangan teriak-teriak. Banyak sekali orang di sini. Aku tanda tangani sekarang. Liu Jingwei tidak berani membantah Xie Xiaotong. Ia mengambil pena dan menandatangani dokumen itu. Melihat tanda Liu Jingwei, Xie Xiaotong berkata, "Dokter, cepatlah dan operasi ayahku." "Jangan buang waktu," kata Xie Xiaotong. "Operasinya akan segera dimulai. Keluargamu harus bersiap-siap. Kami siap memulai kapan saja." Qiao Xin mengangguk dan berjalan keluar bersama Lin Yi. "Kamu akan segera masuk ruang operasi." "Apa kamu gugup?" tanya Lin Yi karena bosan. "Saya agak gugup, tapi saudara Lin, apa Anda memperhatikan? Keluarga Liu memang aneh. Bagaimana caranya? Lihat pakaian mereka. Jelas mereka tidak kekurangan uang. Padahal, operasinya akan segera dimulai, tapi mereka bahkan tidak memberikan angpau kepada Direktur Li. Ini terlalu aneh. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu pikirkan?" "Kakak Lin, jangan marah. Bukan itu maksudku," jelas Qiao Xin. "Biasanya, sebelum operasi, untuk memastikan dokter merawat pasien dengan baik, keluarga akan memberikan hadiah kepada kepala ahli bedah dan ahli anestesi. Meskipun kami tidak menganjurkannya dan Direktur Li tidak akan menerimanya, ini adalah proses normal di rumah sakit. Anda harus mengakuinya." Lin Yi mengangguk. "Ini memang tradisi buruk di rumah sakit, dan operasi ini seharusnya tidak terkecuali. Bahkan jika Direktur Li menolaknya, sangat menarik bahwa mereka tidak bersikap apa-apa sebelum operasi." Awalnya, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah mendengar kata-kata Qiao Xin, dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika dia tidak memiliki sistem, dan jika dia tidak mengenal dokter-dokter di rumah sakit, dia mungkin akan memikirkan cara untuk memberi mereka beberapa hadiah ketika berada dalam situasi seperti itu. Seperti yang dikatakan Qiao Xin, jika dia bisa membuat dokter senang, dokter itu akan memperlakukan pasien dengan baik. Oleh karena itu, tindakan mereka memang sedikit tidak normal. "Baiklah, jangan khawatir. Lakukan saja pekerjaanmu. Kakak Lin, aku bahkan tidak tahu apakah aku seorang dokter atau pemakan pisang profesional." Bab 432. Keadaan kebosanan dan manis. Menjadi dokter adalah pekerjaan utamamu. Makan pisang hanyalah pekerjaan paruh waktu. Hehe, mengerti. Pukul 1 siang, pasien dibawa ke ruang operasi, dan operasi akan segera dimulai. Anggota keluarga Liu menunggu dengan cemas di luar. Namun, Xie Xiaotong berjalan ke tangga sementara Liu Jingwei tidak memperhatikan. Melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, Xie Xiaotong turun 2 lantai. Di puncak tangga berdiri seorang pemuda modis dengan rambut dicat kuning dan kacamata hitam. Pemuda itu cukup tinggi. Meskipun mengenakan kacamata hitam, orang bisa tahu bahwa ia beberapa tingkat lebih tampan daripada Liu Jingwei. "Sayang, kenapa kamu di sini? Nanti merepotkan kalau mereka melihatmu." Pria berkacamata hitam itu melingkarkan lengannya di pinggang Xie Xiaotong. "Bukankah kau bilang operasi orang tua itu hari ini? Aku mau tidak mau datang untuk melihatnya." Xie Xiaotong melihat ke atas dan menyadari tidak ada orang yang melihat, jadi dia tidak melawan. Dokter bilang tingkat keberhasilan operasinya hanya 5%. Kalau ada komplikasi, dia bahkan tidak akan keluar dari ruang operasi. "Apakah kamu yakin dia akan mati di sana?" "Kemungkinan besar," kata Xie Xiaotong. Kepala ahli bedah hari ini adalah ahli bedah terbaik di rumah sakit Huasan, Li Chuhan. Kalaupun beliau bilang risikonya begitu tinggi, kita tidak perlu membicarakan kesembuhannya.
Tunggu saja kabar baiknya di sini. Setelah beliau meninggal, aset keluarga Liu yang bernilai puluhan juta akan menjadi milik saya. Setelah ini, saya akan memikirkan cara untuk melihat apakah kita bisa mengeluarkan Liu Jingwei dari rumah tanpa membawa apapun. Saat itu, tujuan kita akan tercapai. Saya senang mendengarnya. Pria berkacamata hitam itu menepuk pantat Xie Xiaotong. Kembalilah dulu. Aku akan menunggu kabar baikmu di mobil di bawah. Xie Xiaotong mencium pipi pria berkacamata hitam itu. Jangan khawatir, semuanya pasti akan baik-baik saja. Dalam beberapa jam, si tua bangka itu akan mati. Saat itu, semua yang ada di keluarga Liu akan menjadi milik kita. Setelah berpisah, Xie Xiaotong menurunkan roknya dan berjalan kembali ke ruang operasi dengan ekspresi tenang. Ia bahkan tampak cemas. Keluarga Liu tidak menyadari ada yang salah. Waktu berlalu menit demi menit. 3 jam kemudian, lampu di depan ruang operasi padam. Lin Yi, Li Chuan, dan Qiao Xin keluar. Melihat Li Chuan, Liu Jingwei dan Liu Jingyu segera menghampirinya. Dokter, bagaimana operasinya, bagaimana kabar ayah saya? Jangan khawatir, operasinya sangat sukses, kata Qiao Xin. Dan Direktur Li mengatakan bahwa selama dia pulih dengan baik, dia bisa hidup selama 10 tahun lagi. Benarkah? Hebat sekali. Liu Jingwei berlutut di tanah dengan gembira. Terima kasih, Direktur Li. Terima kasih, Direktur Li. Mulai sekarang, Anda adalah dermawan terbesar keluarga Liu kami. Ayo, bangun. Keluarga Liu terharu hingga menitikkan air mata. Xie Xiaotong terpaku di tanah, linglung, dan merasa sangat sedih. Kok bisa? Bukankah peluang suksesnya cuma 5%? Direktur Li, apakah Anda yakin dia baik-baik saja? Apakah ada komplikasi? Li Chuan melirik Xie Xiaotong. Apa maksudmu? Apa kau mengharapkan kecelakaan? Tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Xie Xiaotong menjelaskan, aku juga senang operasinya berhasil. Terima kasih, Dr. Li. Li Chuan mengangguk. Perawat akan segera membawa pasien keluar. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Oke. Terima kasih, Dr. Li. Liu Jingwei memeluk Xie Xiaotong dengan penuh semangat dan menciumnya. Sayang, terima kasih. Kalau kamu nggak memaksa, kita pasti nggak akan jalanin operasinya. Xie Xiaotong berdiri terpaku di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berkemas, mereka bertiga kembali ke departemen. Kalau tidak ada urusan lain malam ini, jangan pergi. Mudah terjadi sesuatu di malam pertama setelah operasi. Tetaplah di sini dan awasi. Mengerti, Direktur Li. Sudah lewat pukul 5 sore ketika semuanya selesai. Lin Yi memesan sesuatu dan mengeluarkan ponselnya untuk mengobrol dengan Sugar setelah makan malam. Tidak ada yang berubah pada tingkat keterampilan bermain gamenya atau kepribadiannya. Namun, setelah bekerja di rumah sakit selama berhari-hari dan menemui berbagai macam pasien aneh, toleransi Lin Yi terhadap Sugar meningkat pesat. Kamu terbelakang ya. Bahkan seekor anjing pun bisa lebih jago main game ini daripada kamu. Iya, berhentilah memarahiku. Padahal, aku sudah jauh lebih baik, kata Sugar tanpa malu. Ayo main ronde lagi. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Saya tidak sabar untuk memberitahu tim musuh bahwa makanan mereka telah membaik. Dia hanya membuang-buang waktu. Lin Yi tidak terlalu peduli dengan hasilnya dan siap untuk terus bermain. Namun, pada saat ini, Liang Ruoxu menelepon. Sibuk. Ya. Sibuk dengan apa? Bermain game dengan gadis-gadis. Bisnis macam apa itu, kata Liang Ruoxu. Kami telah menerima hampir 40% barang dari 6 perusahaan farmasi besar. Dari 60% sisanya, separuh stok akan dikirim besok. Sisanya yang 30% akan membutuhkan waktu untuk sampai. Namun, perusahaan farmasi tersebut telah mendesak bea cukai untuk mengizinkan mereka pergi. Pada titik ini, Liang Ruoxu terdiam beberapa detik. Kalau kamu punya rencana lain, kamu bisa mulai bersiap. Bagus. Lin Yi meregangkan badan. Barang-barang telah tiba satu demi satu, dan dia harus memberitahu Cao Jingqiu untuk bersiap bekerja. Namun, sebelum dia bisa menelepon Cao Jingqiu, Ji Qingyan menelepon. Dr. Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Aku baru saja selesai makan. Aku sedang bertugas malam hari ini, kata Lin Yi. Kamu di mana? Kamu di rumah. Ya, aku sudah membawa semuanya kembali. Aku tidak berani bekerja lembur tanpamu. Awalnya, kupikir lembur boleh saja, tapi setelah kamu menegurku, aku sadar aku harus benar-benar berhati-hati. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kalau kamu tidak ada, aku akan pulang sebelum gelap nanti dan tidak akan pulang larut malam.
Ketika aku tidak di sini, pulanglah sebelum gelap, dan ketika aku ada, kamu tidak akan pulang. Dulu waktu kamu masih ada, apa aku yang memutuskan pulang? Kapan aku tidak pernah diseret ke pavilion Jiushu olehmu? Hehehe, tidak ada salahnya mengatakan itu. Baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi. Aku masih ada pekerjaan, kata Jiqingyan. Tidurlah lebih banyak saat kamu tidak sibuk. Jaga kesehatanmu. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Percakapan antara Lin Yi dan Jiqingyan berjalan seperti biasa. Tidak ada topik khusus untuk dibahas. Mereka hanya mengobrol tentang kehidupan. Meski tidak ada yang berharga, mereka mengobrol dengan cukup antusias. Setelah menutup telepon, ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata Sugar. Bukankah kita akan bermain mafia? Kenapa kamu pergi? Kenapa terburu-buru? Undang saja aku untuk bergabung kembali. Setelah menutup telepon, mereka berdua melanjutkan bermain game. Kak Lin, sepertinya kamu sibuk sekali. Qiaoxin bosan dan sedang membaca sekilas serial TV Conan. Apa semua telepon dari cewek? Anak-anak tidak seharusnya bertanya tentang hal-hal seperti itu. Lin Yi mengambil pisang yang sudah dikupas dari meja dan menyerahkannya kepada Qiaoxin. Ini, ambil pisang yang besar. Ya, Qiaoxin bergumam. Bab 433. Penggemar lama Conan. Hari masih pagi. Setelah Lin Yi dan Qiaoxin selesai berkeliling bangsal, mereka kembali ke departemen untuk beristirahat. Kakak Lin, kalau kamu lelah, istirahatlah. Aku akan berjaga malam ini. Tidak perlu, kata Lin Yi, gadis-gadis tidak boleh begadang. Ruang tamu Direktur Li punya tempat tidur. Kita berdua bisa tidur di sana. Kakak Lin, kamu sangat perhatian. Jangan jatuh cinta pada pria yang tak kunjung pulang. Akulah seseorang yang tak mampu kau cintai. Tidak apa-apa. Aku bersedia menjadi ikan di kolam saudara Lin. Hei, kau gadis kecil yang menawan. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Qiaoxin beristirahat. Akhirnya, Lin Yi lega. Kalau kamu tidak pergi, bagaimana perawat lain bisa mendapat giliran? Para perawat di pos perawat juga bekerja secara bergiliran. Ada yang bekerja paruh pertama malam, sementara yang lain bekerja paruh kedua malam. Kelompok yang sedang beristirahat tidak mempunyai tujuan, sehingga mereka harus beristirahat sementara di ruang tunggu. Selain itu, Lin Yi tampan dan enak diajak bicara, jadi para perawat tentu saja bersedia datang. Biasanya, saat perawat datang ke sini, mereka akan langsung tertidur, tetapi hari ini, mereka bermain game dengan Lin Yi di ponsel mereka. Direktur Lin, apakah AC di departemen rusak? Rasanya panas sekali, kata Yuan Shiki. Berdasarkan pengamatan klinis saya selama bertahun-tahun, masalahnya bukan pada AC yang rusak, tetapi pada Anda yang kepanasan, ujar perawat bernama Fang Jie itu. Sutradara Lin sangat tampan. Aku tidak percaya kamu tidak merasakan apa-apa. Aku tidak kepanasan, tapi rumah ini agak panas. Buka saja kancingnya kalau panas, kata perawat muda, Yu Lingling. Aku akan melakukannya jika kau melakukannya, kata Yuan Shiki. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Ayo kita mulai bersama. 1, 2, 3, mulai. Mereka bertiga segera membuka kancing mantel mereka. Lin Yi sedikit bingung. Bukankah mereka bilang cuacanya panas? Mereka cuma mau telanjang bulat. Oh tidak, ayahku sudah tidak sadarkan diri. Apa-apaan ini? Mendengar seruan ini, Lin Yi dan ketiga perawat saling berpandangan dan tertegun sejenak. Mereka melempar ponsel dan berlari keluar dengan cemas. Pada saat yang sama, Li Chuhan, Qiaoxin, dan perawat yang bertugas di pos perawat juga berlari keluar. Namun, ketika mereka melihat Lin Yi, mereka semua tercengang. Mengapa Yuan Shiki dan dua orang lainnya lari keluar departemen bersama Lin Yi dengan pakaian acak-acakan? Ini adalah informasi yang berlebihan. Dr. Li, ada yang tidak beres. Pergi dan periksa ayahku. Jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Liu Jingwei menangis saat dia berlari. Apa yang kau lihat? Pasti salahnya. Operasinya tidak dilakukan dengan benar. Kalau tidak, ayah tidak akan meninggal, kata Xie Xiaotong sambil berlari keluar. Jangan bicara omong kosong. Ini tidak ada hubungannya dengan operasi itu, kata Qiaoxin. Operasinya sangat sukses. Jangan coba-coba menjebak orang lain. Apa maksudmu dijebak? Ayahku baik-baik saja tadi, tapi tiba-tiba dia pingsan. Ini pasti ada hubungannya dengan operasimu, teriak Xie Xiaotong. Akhirnya aku mengerti. Pasti ada yang salah selama operasi, tapi kau takut bertanggung jawab, jadi kau tidak memberi tahu kami. Sekarang, ayahku sudah tiada, dan kebenaran telah terungkap. Kelalaianmu telah merenggut nyawa ayahku. Liu Jingyu menyerbu ke arah Li Chuhan,
memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah ingin memakannya. Tamparan. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparnya. Enyahlah. Ini bukan tempat yang tepat untukmu bersikap kasar. Liu Jingyu tertegun oleh tamparan itu. Dia tidak menyangka Lin Yi akan memukulnya. Ini rumah sakit, bukan tempat untuk main-main, kata Lin Yi. Operasinya bahkan tidak terlalu sukses. Bahkan jika pasien meninggal di meja operasi, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kau sudah menandatangani perjanjian operasi sebelum ini. Kau tahu apa maksudnya? Ini semua salahmu. Aku ingin kau membayar ayahku dengan nyawamu. Liu Jingyu kehilangan kendali atas emosinya. Tamparan Lin Yi tidak menenangkannya. Lin Yi mengerutkan kening saat melihat Liu Jingyu yang gila. Dulu, ia hanya melihat betapa hebohnya perdebatan medis di internet. Ia baru berada di sini selama lebih dari seminggu. Sungguh sekelompok orang yang tidak rasional. Tamparan. Lin Yi menamparnya lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Beraninya kau memukul adikku. Liu Jingwei yang sudah hampir putus asa, kehilangan kendali saat ini. Suara mendesing. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan menendang Liu Jingwei, membuatnya terpental beberapa meter jauhnya. Kalian berdua, tenanglah. Kalau kalian berani bikin masalah lagi di sini, aku akan mengirim kalian berdua untuk menemani ayah kalian di jalan menuju neraka. Para perawat di samping semuanya tercengang. Sutradara Lin sangat mendominasi. Pantas saja dia bisa menghadapi ketiganya sekaligus. Dia memang kuat. Saudara-saudara Liu tertegun oleh Lin Yi dan duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi, kata Li Chuhan dingin. Mereka bertiga dan perawat tiba di kamar 804. Mesin elektrokardiogram menunjukkan garis lurus. Ini menandakan pasien tidak lagi memiliki tanda-tanda vital. Dalam dunia kedokteran, ia sudah dianggap mati. Li Chuhan dengan berani berjalan mendekat dan membuka paksa pupil pasien. Ia menyadari bahwa pupilnya sudah keruh. Dia tidak diragukan lagi sudah meninggal. Li Chuhan mengangkat selimut pasien dan membuka kancing baju rumah sakit korban. Ia memeriksa jahitan luka dan tidak melihat tanda-tanda kebocoran. Penyebab kematian pasien membuat Lin Yi dan Li Chuhan mengerutkan kening. Tentu saja tidak ada masalah dengan proses operasi, tetapi pasien meninggal tanpa sebab. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Direktur Li, lihat wajah pasien. Warnanya agak kehijauan ungu. Sepertinya dia meninggal karena mati lemas, kata Qiao Xin. Anda bisa melakukan otopsi. Hal ini mengejutkan Lin Yi. Saya penggemar berat detektif Conan. Lagi pula, waktu kami di kelas pendidikan umum, gurunya sering mengajarkan beberapa hal tentang topik ini. Jadi, saya tahu sedikit tentangnya. Luar biasa, adik pisangku. Kata-kata Qiao Xin mengingatkan Lin Yi. Aku pria yang punya kode curang. Ingatan bijak tak boleh diremehkan. Ia juga mencatat pengetahuan mengenai forensik, jadi dia bisa mencobanya. Berjalan ke tempat tidur, Lin Yi memandangi mayat itu. Saya rasa kita seharusnya bisa menghilangkan kemungkinan komplikasi bedah. Kalaupun itu benar-benar malapraktik medis, dia tidak akan meninggal seperti ini. Saya setuju, kata Qiao Xin. Dengan cara ini, Direktur Li akan terbebas dari kesalahan. Hipotesis awal adalah bahwa hal ini disebabkan oleh masalah pada ventilator yang menyebabkan pasien meninggal karena kekurangan oksigen. Mendengar kata-kata Lin Yi, Xie Xiaotong yang berdiri di pintu menghela napas lega, tetapi wajahnya masih pucat. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu buatan manusia, kata Lin Yi lagi. Mungkinkah seseorang melakukannya? Tanya Qiao Xin dengan heran. Bukankah kamu penggemar Conan? Seharusnya kamu bisa menebaknya. Qiao Xin memeluk dadanya dengan satu tangan dan menopang dagunya dengan tangan lainnya. Ia merasa hanya kekurangan kacamata. Di bangsal yang sepi dan kosong di tengah malam, pasien meninggal secara misterius setelah operasi. Apakah itu karena kegagalan peralatan modern atau pembunuhan yang disengaja? Berbagai hal yang mencurigakan membuat kasus ini membingungkan. Namun, satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya adalah seorang ahli bedah kardiovaskular, Qiao Xin, yang tampak manis di luar tetapi lebih pintar daripada orang biasa. Lin Yi terdiam. Mengapa lehernya sakit? Bab 434. Permainan lain antara Lin Yi dan Zhao Wen. Apakah kamu makan terlalu banyak pisang, kata Lin Yi. Qiao Xin, yang terlihat imut dan manis di luar tetapi lebih pintar dari orang biasa, juga seorang ahli bedah kardiovaskular. Waspadalah terhadap para pelaku kejahatan. Aduh, insiden sebesar ini sudah terjadi. Seriuslah, kata Li Chuhan. Sutradara Li, saudara Lin, berdasarkan pengalaman saya menonton Conan selama bertahun-tahun, memang ada kemungkinan dia terbunuh. Ayo kita panggil polisi untuk menyelidikinya.
Saat mereka menyaksikan 3 ahli bedah mempelajari penyebab kematian pasien, para wanita di sekitarnya tiba-tiba merasa seperti sedang menonton drama investigasi kriminal. Apakah mereka masih dokter bedah kita? Mereka lebih seperti detektif terkenal. Semuanya, jangan sentuh apapun di TKP. Kita bicara nanti kalau polisi sudah datang, kata Qiao Xin dengan nada datar. Lin Yi juga ingin mengatakan hal yang sama. Jika memang ada masalah dengan mesinnya, rumah sakit pasti akan menanggung sebagian besar tanggung jawabnya. Akan tetapi, jika itu buatan manusia, melindungi lokasi kejadian adalah hal yang terpenting. Akan tetapi, jika penyebab kematiannya benar-benar pembunuhan, ceritanya akan terlalu gelap. Karena ada kantor polisi di dekat rumah sakit, polisi tiba dalam waktu kurang dari 10 menit dan mulai menyelidiki tempat kejadian. Hei, anggota keluarga, kamu mau pergi kemana? Tepat saat polisi sedang menyelidiki tempat kejadian perkara, seruan Yuan Shiki memecah kesunyian. Semua orang berbalik dan terkejut melihat Xie Xiaotong berlari ke pintu tangga. Pembaca yang terhormat, Anda membaca di situs pencurian konten kami. Silakan salin dan cari tautan ini, https://bom.so/semia untuk mendukung kami. Berhenti di situ. Melihat Xie Xiaotong hendak melarikan diri, polisi meraung dan segera bergegas keluar. Melihat situasinya buruk, Xie Xiaotong membuka pintu tangga dan berlari keluar seperti orang gila. Zhang kecil, bawa anak buahmu dan kunci semua pintu rumah sakit. Zhao tua, Liu kecil, ikuti aku. Atas perintah kepala polisi, semua petugas polisi di bangsal mengambil tindakan dan mengejar Xie Xiaotong. Pada titik ini, hampir semua orang yang hadir bisa menebak bahwa Xie Xiaotong adalah tersangka utama. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri. 20 menit kemudian, Xie Xiaotong dibawa kembali. Xie Xiaotong, kenapa kamu melakukan ini? Tamparan. Liu Jingyu menamparkan wajahnya. Apa yang pernah dilakukan keluarga Liu padamu? Beraninya kau menyakiti ayahku. Xie Xiaotong menundukkan kepalanya. Rambutnya acak-acakan, dan tak ada lagi kesombongan di wajahnya. Bahkan setelah ditampar Liu Jingyu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampaknya telah menerima nasibnya. Hanya Liu Jingwei yang tercengang. Ia tak bisa membayangkan istrinya melakukan hal seperti itu. Namun, kini, kebenaran ada di hadapannya. Ia tak punya pilihan selain mempercayainya. Direktur Li, untuk sementara saya titipkan jenazah korban di rumah sakit Huasan. Saya akan membawa tersangka dan keluarga korban kembali ke kantor polisi dulu. Baiklah, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Selama 20 menit berikutnya, semua personel terkait pergi. Jenazah korban juga dipindahkan ke kamar jenazah untuk diproses lebih lanjut. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Semuanya, kembalilah dan istirahatlah. Rumah sakit mungkin akan datang untuk berbicara dengan kita besok. Bersiaplah secara mental, kata Li Chuhan. Semua orang mengerti. Meskipun tidak ada hubungannya dengan mereka, pada akhirnya, kejadian itu terjadi di departemen kardiologi. Wajar saja jika pihak rumah sakit akan menanyai mereka tentang hal ini. Lin Yi, biarkan Qiao Xin tetap bertugas di paruh kedua malam ini. Kembalilah ke ruang tunggu. Batuk tidak masalah. Direktur Li, tolong jangan salah paham. AC di departemen ini kurang bagus, jadi kami membuka kancing blus kami. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya hanya ingin Lin Yi dan Qiao Xin berganti shift. Saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi ekspresimu jelas menunjukkan bahwa kamu sedang memikirkannya. Setelah tengah malam, Lin Yi pergi ke ruang tamu Li Chuhan. Meskipun mereka adalah seorang pria dan seorang wanita yang sedang berduaan, Li Chuhan tidak peduli, dan tidak ada seorang pun yang terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, mereka berdua mengenakan pakaian. Mereka berdua tidur sampai lewat pukul 7 pagi berikutnya. Li Chuhan mandi sebentar dan menyantap sarapan yang dibelikan Qiao Xin. Saat itu, kondisinya sudah baik. Saya akan ke klinik rawat jalan pagi ini. Kalian berdua akan pergi untuk pemeriksaan bangsal. Jika lelah, kembalilah dan istirahatlah. Jika tidak lelah, temui saya di klinik rawat jalan, kata Li Chuhan. Kita harus selalu aktifkan ponsel. Siapa tahu kapan rumah sakit akan datang untuk berbicara dengan kita. Baik, Direktur Li, kata Qiao Xin. Li Chuhan mengangguk dan mereka bertiga berpisah. Saat Lin Yi dan Qiao Xin sedang melakukan kunjungan ke berbagai bangsal, para pasien yang penasaran mengerumuni mereka, bergosip tentang apa yang terjadi tadi malam. Lin Yi dan Qiao Xin tidak mengatakan apapun tentang ini. Meskipun hasilnya hampir pasti, lebih baik tidak mengeluarkan omong kosong ketika tidak ada kesimpulan yang jelas. Baru setelah 2 jam berlalu para pasien selesai bergosip.
Tak satu pun dari mereka beristirahat. Mereka malah pergi ke klinik dan bertemu Li Chuhan. Konsultasi rawat jalan adalah cara terbaik untuk belajar. Meskipun sangat mengantuk, Qiaoxin tidak mau melewatkannya. Lin Yi tidak peduli apakah dia bisa mempelajari apapun, tetapi misi sistem dipicu saat bekerja, jadi dia tidak bisa bermalas-malasan. Selama perawatan, Lin Yi menyadari bahwa meskipun Li Chuhan acuh tak acuh, dia sangat sabar. Menghadapi pasien-pasien lanjut usia itu, ia selalu menjelaskan penyakit dan pengobatannya dengan sabar. Bahkan ketika ia lelah mendengarkan, ia tetap tenang. Ini mengesankan. Selanjutnya, nomor 25. Setelah mengantar pasien terakhir, Qiaoxin berdiri di pintu dan berbicara. Pintu ruang konsultasi didorong terbuka, dan seorang wanita berbaju merah dan bersepatu hak tinggi masuk. Sialan, itu kamu. Tak lain dan tak bukan adalah Zhao Wen. Setelah pertemuan negosiasi kedua, ia merasa tidak nyaman di hatinya. Hari ini, ia sudah tidak tahan lagi. Zhao Wen tertegun sejenak saat melihat Lin Yi. Beberapa detik kemudian, dia ingat bahwa selama pertemuan negosiasi, Liang Ruoxu telah memperkenalkannya sebagai dokter dari Departemen Kardiologi. Tampaknya musuh-musuh pasti akan bertemu di jalan sempit agar dia bisa bertemu dengannya saat dia berada di sini untuk berobat atas penyakitnya. Kalian berdua saling kenal, tanya Li Chuhan heran. Ya, aku kenal dia. Aku pernah bertemu dengannya waktu aku sedang dipijat. Tekniknya sangat bagus. Tuan Lin, tolong jaga ucapanmu. Mengetahui karakter Lin Yi, Zhao Wen tidak marah, tetapi ekspresinya sedikit dingin. Meskipun kau telah merugikanku dalam negosiasi ini, pada kenyataannya, kita tetaplah yang diuntungkan. Jadi, tolong singkirkan sikap aroganmu. Ah! Diuntungkan? Tanya Lin Yi, pihak mana yang diuntungkan? Zhao Wen mengubah posturnya, tatapannya penuh dengan penghinaan. Ada sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui. Sebelum negosiasi kami gagal, rumah sakit kelas A besar di Huaxia menandatangani pesanan besar dengan 6 perusahaan farmasi besar. Terlebih lagi, mereka semua menandatangani kesepakatan dengan harga yang lebih tinggi. Lagi pula, barang-barang ini sudah tiba di Zonghai satu demi satu. Meskipun saya kehilangan muka, saya tetap menghasilkan uang. Tidak. Lin Yi menggoyangkan jarinya. Ada konsep yang belum kau pahami. Bea cukai mengikuti prosedur yang berbeda dari pengiriman di tempat. Apa maksudmu? Zhao Wen bertanya dengan curiga. Jangan terburu-buru bertanya. Nanti kamu tahu maksudnya. Cincin. Saat itu, ponsel Zhao Wen berdering. Ternyata panggilan dari Meng Haiqing. Direktur Zhao, ini tidak baik. Bea cukai baru saja mengatakan ada masalah dengan barang kami dan menahannya. Bab 435. Masuklah saat kau berdiri dan keluarlah saat kau berbaring. Apa katamu? Barangnya sudah ditahan. Zhao Wen hampir melompat dari kursinya. Ia tidak percaya apa yang didengarnya. Mana mungkin ada masalah dengan barangnya? Barangnya selalu lancar. Kenapa kali ini ditahan? Saya juga tidak tahu. Itu kata bea cukai. Mereka bilang untuk sementara waktu tidak bisa membiarkannya lewat. Tiba-tiba, Zhao Wen memperhatikan senyum tipis Lin Yi. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang menakutkan. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Zhao Wen menatap Lin Yi dengan dingin. Matanya waspada, dan bibirnya pucat. Apakah kamu melakukan ini? Lihat apa yang kau katakan. Aku hanya dokter bedah biasa. Bagaimana mungkin aku memerintahkan bea cukai untuk menyita barang-barangmu? Lin Yi terkekeh. Kurasa kamu tidak punya waktu untuk memeriksanya. Kembalilah dan periksa barang-barangmu. Kau yang merencanakan ini, bukan? Karena kamu sudah bertanya, aku akan memberitahumu dengan enggan. Lin Yi tidak bermaksud terus berpura-pura. Sebagian besar barang memang dipesan oleh rumah sakit besar di Zonghai. Rumah sakit di kota-kota lain memesan sendiri, tapi itu tidak masalah. Inilah yang selalu saya cita-citakan. Kenapa kamu melakukan ini? Tubuh Zhao Wenqi bergetar hebat. Dia sudah tahu ini konspirasi. Namun, ada hal lain yang tidak dia mengerti. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yi membeli dengan harga setinggi itu. Ini bukan gayanya. Bukankah Pfizer bekerja sama dengan 6 perusahaan farmasi besar untuk menaikkan harga? Kalau begitu, sekalian saja kita berhenti menggunakan produk Anda sepenuhnya dan menutup semua kemungkinan kerjasama. Karena kamu bilang ingin memutus semua bentuk kerjasama, kenapa kamu membeli barang-barang itu dengan harga tinggi? Sepertinya kamu sama sekali tidak ingin memutus hubungan dengan kami, kata Zhao Wen. Apa kau tidak peduli dengan kerugian finansial? Taktik seperti ini merugikan semua pihak yang terlibat. Tidak baik untuk siapapun. Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan. Lin Yi menatap Zhao Wen.
Karena sudah waktunya untuk mengungkapkan perasaannya, mungkin sebaiknya ia memberinya sedikit rasa gembira. Ada beberapa hal yang mungkin Anda lupakan. Ada tanggal pengiriman yang tetap pada kontrak pesanan. Jika Anda tidak dapat mengirimkan barang sesuai aturan, hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Kami tidak hanya tidak perlu membayar, tetapi Anda juga harus memberikan kompensasi kepada kami atas pelanggaran kontrak tersebut. Anda adalah Direktur Departemen Pemasaran Global Fitzer. Anda seharusnya mengerti apa artinya ini, kan? Mata Zhao Wen melebar dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tapi bea cukailah yang menahan barang kami, dan kami tidak bertanggung jawab. Apakah ini hari pertamamu berbisnis di Huaxia? Apa kau benar-benar ingin berdebat denganku? Tanya Lin Yi. Lagi pula, Anda harus mengerti bahwa kami menahan barang Anda bukan tanpa alasan. Kami melakukan ini karena ada masalah dengan barang tersebut. Oleh karena itu, Anda tidak bisa lolos dari hukuman. Anda harus kembali dan menghitung jumlah pastinya, lalu menyiapkan kompensasinya. Wajah Zhao Wen pucat pasi. Ia menunjuk Lin Yi dengan gemetar. Baru sekarang dia mengerti bahwa ini adalah konspirasi yang lengkap. Lin Yi telah merencanakannya sejak awal. Negosiasi itu hanyalah awal dari rencananya. Inilah tujuan sejatinya. Dari dulu sampai sekarang dia yang diperankannya. Dia secara naif mengira bahwa dia bisa meraih kemenangan besar dalam kegelapan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa di hadapan Lin Yi, dia tidak lebih dari seorang badut. Berdebar. Zhao Wen tak mampu mengendalikan tubuhnya. Ia mencengkeram dadanya erat-erat dan jatuh terduduk. Qiao Xin tercengang. Mengapa saudara Lin membuatnya hancur? Tunggu apa lagi? Cepat bantu dia berdiri. Atur agar dia dirawat di rumah sakit. Mengerti, Direktur Li. Kirim dia ke 804 kalau sudah selesai, kata Lin Yi. Hah, 804? Qiao Xin terkejut, seseorang baru saja meninggal di tahun 804. Yang Qi wanita ini sangat kuat. Yin Qi di rumah itu sedang sangat tinggi, tidak masalah. Ini kesempatan bagus untuk mengalihkannya ke keberuntungannya. Saudara Lin tahu metafisika Feng Shui. Baiklah, cepat dan kirim dia ke unit gawat darurat, desak Li Chuhan. Bagus. Lin Yi tidak berdaya saat melihat Zhao Wen hampir shock. Dia mengira wanita ini jauh lebih kuat dari Zhao Zhengyang. Sekarang setelah dia melihatnya, tampaknya dia sudah tamat. Setelah beberapa putaran saja, dia pingsan. Kekuatan tempur macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa dia ajak bertarung. Dengan bantuan Qiao Xin dan perawat, Zhao Wen dibawa ke unit gawat darurat. Setelah perawatan darurat dan stabilisasi kondisinya, ia dikirim ke kamar 804 di Departemen Rawat Inap ke-8. Saudara Lin, kamu sungguh hebat, kata Qiao Xin. Pasien bernama Zhao Wen ini datang sendiri, lalu digotong keluar. Para pasien yang menunggu di luar tercengang. Ini pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Ketahanan mental wanita ini terlalu buruk. Dia sudah terkapar sebelum aku sempat menyelesaikan pukulan kombinasiku. Tapi saya pikir yang paling dibutuhkan rumah sakit kami adalah dokter seperti Anda, kata Qiao Xin dengan hormat. Mengapa? Menurut pengamatan saya, kondisi pasien bernama Zhao Wen sebenarnya tidak serius. Ia hanya perlu diberi resep obat dan kembali menjalani pemulihan. Biasanya tidak akan ada masalah sama sekali. Paling-paling, ia bisa menyelesaikan masalahnya dengan 300 yuan. Namun, setelah apa yang Anda lakukan, ia malah menghabiskan lebih dari 1000 yuan untuk unit gawat darurat saja. Jika ia tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi, ia pasti tidak akan bisa keluar tanpa menghabiskan setidaknya 3000 yuan. Tanpa disadari, Anda telah menciptakan keuntungan 10 kali lipat bagi rumah sakit. Jika saya direkturnya, saya juga akan menginginkan dokter seperti Anda. Xin, kamu sudah membaik. Hehe. Setelah mengobrol dengan Qiao Xin sebentar, Lin Yi keluar sambil memegang ponsel di tangan. Dia menemukan sudut kosong dan memanggil Cao Jingqiu. Ayo mulai bekerja. Roger Tat. Saat Lin Yi menutup telepon, banyak perusahaan dan komputer di banyak tempat di seluruh negeri mulai bergerak. Hanya dalam waktu 1 jam, postingan tentang produk dari 6 perusahaan farmasi internasional besar muncul pada pencarian tren di berbagai situs web. Dalam sekejap, hal itu menarik perhatian lebih dari 30% netizen Huaxian. Semakin banyak penonton yang bergabung dalam diskusi. Ini membentuk sebuah diskusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan dibalik skala yang belum pernah terjadi sebelumnya ini kurang lebih karena kebencian etnis. Dan semua ini diam-diam dimulai oleh Lin Yi. Hanya dalam 2 jam, popularitas topik terkait di Weibo melampaui 300 juta. Popularitas di platform lain juga meningkat. Partisipasi netizen telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besarnya adalah kutukan dan kutukan.
Orang asing sialan itu tiba-tiba menaikkan harga begitu tinggi. Mereka jelas-jelas menindas kita. Tidak apa-apa kalau harganya naik, tapi kualitas obatnya juga bermasalah. Apa menurutmu kami orang Huaxian ini bodoh? Kita harus bekerja sama dan jangan pernah membeli obat mereka lagi. Ayo kita usir perusahaan-perusahaan ini dari Huaxia. Saya tahu kantor-kantor perusahaan ini di Huaxia. Ayo kita ke sana sekarang dan minta penjelasan mereka. Benar. Kita harus minta penjelasan dari mereka. Sialan, apa mereka pikir kita mudah diganggu? Ayo pergi sekarang. Lin Yi merasa lega melihat postingan di internet. Selama penargetan troll tepat, efeknya tentu akan sangat memuaskan. Lin Yi sebenarnya terkejut melihat diskusi daring. Yang paling mengejutkannya adalah ada lebih dari 40% netizen perempuan di antara mereka. Sepertinya ada banyak troll perempuan yang bersembunyi di kegelapan akhir-akhir ini. Memikirkan hal ini, Lin Yi tersenyum. Dia tidak bisa merayakan hal seperti ini sendirian, dan harus memberitahu Zhao Wen juga. Ya, mari kita lakukan. Bab 436. Dia benar-benar tampan dan cerdas. Setelah makan siang, Lin Yi menggenggam telepon genggamnya dan mengamati perkembangan situasi daring. Sekarang popularitasnya di negara itu hampir mencapai puncaknya, langkah selanjutnya adalah menyerang media asing. Facebook, Twitter, YouTube. Dia tidak dapat menyia-nyiakan satupun tempat tersebut. Saya hanya menikmati kebebasan berbicara Anda. Sekarang saudara Ozone dan Mei Guan sudah tenang, dia tidak bisa melepaskan kakak ketiga Ayin atau kakak Feizu. Dia akan memukul di mana-mana. Ayo berangkat. Setelah menghabiskan setengah jam lagi bersama Cao Jingqiu, semuanya akhirnya beres. Selama proses ini, Cao Jingqiu mendengarkan dengan tenang. Dia ketakutan. Rasanya seperti perang dunia ketiga di dunia maya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Cao Jingqiu bertanya dengan hati-hati melalui telepon. Apa lagi? Apa kau ingin aku tiba-tiba menjadi orang baik? Tidak, hanya saja kamu terlalu berlebihan. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk menyelesaikan semuanya setelah semua ini berakhir. Jangan khawatir, dunia ini tentang keuntungan. Lin Yi berkata, jangan bicarakan hal sekecil itu. Sekalipun aku membunuh seluruh keluarga mereka, selama ada keuntungan, kita tetap berteman baik. Aturan dunia tak layak dibicarakan di depan ibu kota dunia. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mulai mengerjakannya sekarang. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi menjadi sangat yakin akan kemampuan Cao Jingqiu. Dia bahkan curiga bahwa Cao Jingqiu dan Cao Xiangyu bukanlah saudara kandung. IQ mereka berdua terlalu jauh berbeda. Tidak lama setelah menutup telepon Cao Jingqiu, Liang Ruoxu menelepon. Ada apa? Aku lihat internet penuh dengan berita negatif tentang 6 perusahaan farmasi besar. Seharusnya ini ulahmu, kan? Cerdas, kata Lin Yi, jarang sekali melihat seseorang secantik dan secerdas wali kota Liang. Jangan bicara omong kosong denganku, kata Liang Ruoxu. Lanjutkan saja apa yang kau lakukan. Aku akan meminta Biro Pengawasan Internet untuk mengawasinya. Asalkan tidak terlalu banyak, tidak masalah. Jangan khawatir. Jangan takut meskipun ada masalah. Aku sudah menyiapkan server virtual di luar negeri. Semua sumbernya palsu. Tidak masalah bahkan jika mereka menemukan sumbernya. Kau benar-benar hebat. Liang Ruoxu sudah pernah melihat Lin Yi beraksi sebelumnya. Gayanya memang untuk menutupi semua kekurangannya. Tapi apakah berita ini akan berdampak besar pada 6 perusahaan besar? Hubungan masyarakat mereka tidak bisa dianggap remeh. Tidak masalah jika itu memengaruhi mereka, yang penting itu memengaruhi para petinggi keuangan di Wall Street, kata Lin Yi. Ouzhu dan Meiguo adalah negara-negara yang dikuasai kapitalis. Selama para petinggi ini panik, harga saham mereka akan berfluktuasi seperti tekanan darah patuayang. Saya mengerti maksud Anda. Namun, setelah dipikir-pikir, meskipun rencana Anda berhasil, dampaknya mungkin terbatas, kata Liang Ruoxu. Mereka sudah ada selama lebih dari 100 tahun. Akan sangat sulit bagi mereka untuk dipindahkan oleh satu orang saja. Lihat, pikiranmu terlalu sempit. Lin Yi terkekeh. Biarkan saya katakan, pada kenyataannya, baik Tiongkok, Ouzhu, maupun Meiguo bukanlah medan perang utama dalam pertempuran ini. Apakah kamu akan menciptakan tekanan publik di tempat lain? Tentu saja. Coba pikirkan. Untuk 6 besar, siapa klien terbesar mereka? Salah, kata Lin Yi. Semua negara dunia ketiga, tidak termasuk negara maju. Ini karena mereka semua membutuhkan obat dari 6 perusahaan farmasi besar. Sekarang setelah skandal seperti itu terjadi, menurutmu apa yang akan terjadi? Lewat telepon, Liang Ruoxu terkejut dan tak dapat berkata apa-apa.
Baru sekarang dia mengerti bahwa Lin Yi ingin menggunakan opini publik di negara dunia ketiga untuk mengalihkan perhatian dari Huaxia. Hanya orang seperti Lin Yi yang memiliki jaringan saraf aneh yang dapat memikirkan solusi semacam itu. Dia sangat tampan dan pintar. Baiklah, santai saja. Aku tidak akan mengkhawatirkan hal lain. Aku akan menunggu kabar baikmu. Jangan cuma diam dan menunggu kabar dariku. Siapkan baju renangmu. Pestanya akan segera dimulai. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Hah. Lin Yi melihat panggilan teleponnya berakhir. Apa itu? Di ruang tamu licuhan, Lin Yi menggunakan komputernya untuk menerobos firewall dan menjelajahi beberapa halaman topik terkait di situs web luar negeri. Meskipun diskusinya tidak terlalu panas, tetap saja sangat populer. Lin Yi menghabiskan seluruh sore di ruang tamu licuhan, mengawasi situasi. Sekitar pukul 10 malam, Qiao Xin masuk membawa makan malam. Kakak Lin, waktunya makan. Baunya enak sekali. Makanan enak apa yang kamu beli? Hehe, kamu kasih aku pisang tiap hari. Hari ini, aku traktir kamu roti putih kukus dan abalon. Lin Yi, aku benar-benar curiga kau mencoba memikatku, tapi sekarang buktinya sudah meyakinkan. Kak Lin, kenapa kamu cuma makan bakpao? Abalonnya juga enak. Nggak ada sisa rasa. Kudengar mereka sudah mencucinya berkali-kali sebelum ini. Tidak ada yang lain. Aku hanya orang yang kasar. Aku tidak bisa menikmati hidangan selezat itu. Biar aku saja yang makan roti kukusnya. Jangan cuma makan bakpao kukusnya. Ada juga jamur hitam. Itu jamur kuping hitam liar murni. Nggak bisa ditemukan di tempat biasa. Saya alergi jamur. Qiao Xin terkekeh. Apakah roti kukus putihnya enak? Apakah lembut dan empuk? Ya, memang tidak buruk. Lin Yi mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Zhao Wen dari kamar 804? Kondisinya sedang tidak baik. Matanya masih agak sayu, seperti habis diprovokasi. Begitukah? Aku akan pergi menemuinya. Lin Yi berdiri. Dalam situasi ini, kita harus menangani masalahnya dengan tepat. Kak Lin, aku ikut denganmu. Biar kulihat bagaimana caramu menanganinya. Dengan begitu, aku juga akan belajar. Ayo pergi. Setelah berkemas sebentar, Lin Yi mengambil ponselnya dan pergi ke kamar 804 bersama Qiao Xin. Berdiri di pintu, Lin Yi melihat tatapan Zhao Wen tertuju keluar jendela. Namun, bayangan Lin Yi terpantul di kaca jendela. Lin Yi tahu bahwa Zhao Wen telah melihatnya, tetapi dia tidak menanggapi. Sambil menggosok dagunya, Lin Yi berkata dengan curiga. Mungkinkah wanita ini sudah gila karena diprovokasi? Kalau terus begini, dia bakal dipindah ke departemen lain. Dia bahkan belum mengerahkan sebagian dari kekuatan aslinya, dan dia sudah dalam kondisi seperti ini. Daya tahannya bahkan tidak sekuat Zhao Zhengyang. Saudari, ini tak bisa dilakukan. Setelah berdiri di pintu selama beberapa menit, Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan mendekat. Namun, Zhao Wen masih memiringkan kepalanya dan melihat keluar jendela, mengabaikan Lin Yi. Apa-apaan ini? Apa kau pura-pura sedang berpikir keras? Aku akan memberimu 2 botol mie kuda remi. Kalau begitu, bisakah kau menulis puisi lagi untukku? Qiao Xin terdiam. Perawatan macam apa ini? Terapi mabuk. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Tanya Zhao Wen tanpa bergerak. Apakah kau di sini untuk memamerkan keunggulanmu karena kaulah pemenangnya? Tidak, aku takut kau akan bunuh diri karena bosan, jadi aku membawakanmu sesuatu yang istimewa untuk ditunjukkan kepadamu. Aku sedang tidak mood. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak peduli kau mau melihat atau tidak. Kau menganggap kebaikanku sebagai niat jahat. Mulutmu berbusa sepanjang hari. Kalau aku tidak memberimu CPR dan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu, kau pasti sudah pergi ke krematorium. Qiao Xin terdiam. Saudara Lin tidak melakukan ini sama sekali. Apakah ini perawatan gangguan mental plus penipuan? Lin Yi berbalik untuk pergi. Zhao Wen sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Lihat, kamu harus lebih sering mendengarkan orang lain. Hanya dengan begitu kamu akan menjalani hidup yang baik. Lin Yi tersenyum sambil menyalakan ponselnya. Ia duduk di depan Zhao Wen dan membuka antarmuka pasar saham NASDAQ. Seharusnya sekarang waktu Amerika. Sekitar pukul 11 pagi, harga saham Pfizer turun 3%. Jika tidak ada yang salah, seharusnya tidak ada masalah mencapai batas bawah saat pasar tutup. Ada juga yang lain. Roche, Bayer, Merck, dan perusahaan farmasi besar lainnya masing-masing turun 1 hingga 4%. Saat pasar tutup, saham mereka akan turun setidaknya 7%. Menarik, bukan? Bab 437. Kakak, kamu terlalu tidak sadar.
Harga sahamnya turun. Zhao Wen tiba-tiba menjadi bersemangat dan merampas ponsel Lin Yi. Melihat peta tren pasar saham, mata Zhao Wen melebar dan ekspresinya berubah jelek lagi. Lupakan apakah akan terus jatuh di masa mendatang, hanya berdasarkan tren pasar saham saat ini, Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar telah kehilangan lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat. Ini sudah merupakan angka astronomi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika bea cukai menahan 6 perusahaan farmasi besar, seharusnya tidak seperti ini jadinya. Zhao Wen tidak dapat memahami mengapa masalah tersebut memiliki dampak yang begitu besar. Apa yang dilakukan Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar lainnya? Zhao Wen tidak tahu bahwa Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar juga sedang sibuk saat ini. Masalahnya hanya satu bagian saja. Rasanya seperti seluruh lingkungan terbakar. Ada lebih dari 1000 benda yang terbakar, jadi sekarang mereka harus memutuskan rumah tangga mana yang ingin mereka selamatkan. Kakak, jangan cemas. Mari kita tinjau perlahan apa yang telah terjadi. Lin Yi mengambil kembali ponselnya dan membuka berbagai situs web di negara tersebut. Ini halaman tren di Weibo. Baru sehari, tapi popularitas Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar Anda sudah mencapai 1 miliar diskusi. Baik itu Douyin, TikTok, atau Zhihun. Perusahaan Anda selalu menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Tentu saja, kalian perusahaan yang terkenal di dunia. Kalau skandal yang melibatkan kalian tidak terbongkar, itu akan sangat memalukan. Lihatlah beberapa komentar di Facebook, Twitter, dan YouTube. Komentar-komentar itu juga cukup populer. Tentu saja, semua ini sekarang sudah daring. Semua orang di bumi adalah satu keluarga besar. Meskipun Ozu, Mei Guo, dan Huaxia masing-masing memiliki pengaruh, mereka tidak dapat sendirian menekan Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar. Lin Yi mengubah postur tubuhnya dan memainkan ponselnya dengan penuh semangat. Itulah sebabnya ada juga saudara-saudara Fei Zone yang membahas masalah ini. Selain itu, saudara ketiga Ain juga tidak ketinggalan. Selamat atas semakin meluasnya pengaruhmu di seluruh dunia. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu ngeri? Apakah kamu bersemangat? Zhao Wen menatap teleponnya, tubuhnya gemetar seolah-olah dia berada di tengah musim dingin. Ini semua salahmu. Kamu menciptakan tekanan publik. Saya melewatkan bagian di mana itu masalah saya. Pendekatan Andalah yang menyebabkan diskusi luas. Saya bukan tipe orang yang suka menciptakan opini publik. Saya hanya mendorongnya. Pikiran Zhao Wen berpacu. Dia sudah mengerti apa yang sedang dilakukan Lin Yi. Di seluruh dunia, Huaxia secara alami merupakan pasar terbesar dalam hal ukuran satu negara. Namun, dari perspektif lain, seluruh negara dunia ketiga di dunia jika digabungkan merupakan pelanggan potensial terbesar bagi Pfizer dan 6 besar. Sekarang seluruh dunia sedang membicarakan masalah ini, pasti akan ada tren penurunan pada nilai saham mereka. Setelah keributan ini, bukan hanya Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar saja yang akan menderita, bahkan perusahaan farmasi lain di Amerika Serikat pun akan terpengaruh oleh opini publik. Di bawah pengaruh seperti itu, kerugiannya tidak terukur. Engah. Zhao Wen tak kuasa menahan diri. Ia memuntahkan seteguk darah, membuat spray menjadi merah. Perawat, cepat ke sini. Siapkan alat pacu jantung dan oksigen. Mendengar teriakan Qiaoxin, para perawat di pos perawat bergegas masuk sambil membawa peralatan untuk memberikan pertolongan pertama kepada Zhao Wen. Kakak Lin, kamu hebat sekali. Setelah ini, biaya pengobatannya akan bertambah 2.000 yuan. Tolong panggil aku Dewa Keberuntungan. Sambil memegang teleponnya, Lin Yi dengan santai kembali ke departemen. Dia bersiap untuk memikirkan cara untuk memicunya lagi nanti. 20 menit kemudian, Qiaoxin kembali dari luar. Bagaimana kabar Zhao Wen? Tidak ada yang serius. Dia hanya sedikit lemah dan jantungnya berdebar kencang. Kalau dia tidak bisa tidur nyenyak, aku harus memberinya obat tidur. Ngomong-ngomong, aku baru ingat. Kalau kamu meresepkan obat untuknya, tolong resepkan obat impor. Wanita ini punya uang, jadi tidak perlu berhemat. Mengerti, Kakak Lin? Dia seharusnya belum tidur, kan? Tanya Lin Yi. Dia tidak tidur waktu aku pergi. Aku akan menyiapkan obatnya dan mengirimkannya nanti. Siapkan obatnya dulu. Aku akan mengirimkannya nanti. Kak Lin, mau ronde lagi. Aku khawatir jantungnya sudah tidak kuat lagi. Dia sudah lemah. Kalau begini terus, dia mungkin akan mati, kata Qiaoxin. Jangan khawatir, wanita itu punya kulit tebal. Dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Oh, kalau begitu aku akan mencarikanmu obat. Beberapa menit kemudian, Qiaoxin masuk sambil membawa sebotol kecil obat. Saudara Lin, ini pil baru. Pil ini bisa menekan saraf dan membantu Anda tidur, tapi pasien tidak boleh makan terlalu banyak.
1 pil saja sudah cukup. Kalau makan terlalu banyak, Anda bisa mati. Baiklah, aku mengerti. Kakak Lin, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Ini masalah sepele. Apa kita perlu 2 orang untuk pergi? Aku cuma takut kamu bakal membunuhnya. 1 orang meninggal kemarin. Kalau ada lagi yang meninggal hari ini, departemen kardiologi kita bakal jadi terkenal. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi aku masih ingin mengikutimu. Kalau begitu, ayo pergi. Mereka berdua sampai di pintu kamar 804 dan bersandar di jendela untuk mengintip ke samping. Saudara Lin, pasien sepertinya tertidur. Seharusnya dia baik-baik saja. Kamu masih muda dan belum berpengalaman. Ada apa? Apa dia tidak tidur nyenyak? Maksudmu tidur nyenyak? Dia cuma tidur siang. Dia sama sekali tidak tidur. Tapi aku bisa mendengar dengkurannya. Itu cuma tidur siang. Tunggu di sini. Aku akan masuk dan melihatnya. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke tempat tidur Zhao Wen. Ia bisa mendengar dengkurannya. Tepuk, tepuk, tepuk. Lin Yi menamparkan wajah Zhao Wen beberapa kali dan menendang pantatnya. Berhenti berpura-pura mati dan bangunlah. Zhao Wen yang lemah sedang tertidur lelap ketika ia merasakan seseorang memanggilnya. Ia membuka matanya dengan linglung. Apa yang sedang kamu lakukan? Waktunya minum obat tidur. Ada 10 pil di sini. Minum saja semuanya. Keesokan paginya, Lin Yi mengabaikan Zhao Wen. Setelah bekerja 2 shift malam berturut-turut, ia sedikit mengantuk. Saat itu, Ji Qingyan menelepon. Dr. Lin, apakah Anda sedang bekerja? Selain suara Ji Qingyan, terdengar juga suara sirene di sampingnya. Ia mungkin sedang menyetir ke tempat kerja. Saya mengambil shift malam tadi malam. Saya baru saja keluar dari rumah sakit dan akan segera tidur lagi. Kalau begitu, makanlah. Ini masih pagi. Makanan di toko sarapan masih segar. Ayo makan sesuatu. Ji Qingyan tidak mengeluh tentang pekerjaan Lin Yi karena dia memahami gaya hidup dokter itu. Ya, sudah makan. Aku makan roti lapis dan susu. Tenang saja, selama tidak ada hal tak terduga, aku tidak akan melewatkan sarapan. Bagus. Lin Yi mengangguk. Bagaimana proyek di pinggiran kota? Apakah berjalan lancar? Semuanya baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pulanglah dan istirahatlah. Setelah mengobrol singkat, Lin Yi menutup telepon. Namun, Lin Yi agak curiga. Ia mengumpat dalam hati, kau yakin tidak ada masalah sama sekali? Karena agak mengantuk, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Ia bersiap untuk tidur nyenyak sebelum memutar balik mobil dan melaju menuju Danau Huaqing. Setelah mandi dengan nyaman, Lin Yi kembali ke kamar tunggal. Sayangnya, teknisi nomor 18 tidak ada, jadi dia harus mencari yang baru. Saat tukang pijat terus menekan, rasa lelah Lin Yi memudar. Tepat saat ia hendak tidur, ponselnya berdering. Ternyata panggilan dari Liang Ruoxu. Apakah kamu di rumah atau di rumah sakit? Sekarang jadwal Lin Yi kacau, Liang Ruoxu tidak lagi tahu apa yang dia lakukan pada waktu tertentu. Aku di rumah, kata Lin Yi. Aku sudah 2 hari berturut-turut bertugas malam, dan aku sangat lelah. Aku mau tidur. Kalau begitu, istirahatlah. Aku tidak ada urusan mendesak. Aku hanya memeriksa apa yang sedang kau lakukan. Apa kau butuh makan siang? Tidak perlu. Aku tidak tahu kapan aku akan tertidur. Baiklah, tidurlah dulu. Aku akan menghubungimu saat kamu bangun. Saudaraku, waktumu sudah habis. Mau tambah sesi lagi? Karena kamu anggota kekaisaran, sesi kedua setengah harga. Liang Ruoxu. Kakak, kamu terlalu tidak peka. Bab 438. Negosiasi terakhir dengan Zhao Wen. Apakah kamu di Danau Huaqing? Jelas sekali Nona Liang yang cantik itu orangnya cerdas. Dia cuma nanya apa aku mau tambah sesi lagi, dan kamu sudah tahu aku di mana. Hentikan omong kosongmu, kata Liang Ruoxu. Aku sangat mengagumimu. Kenapa kamu pergi ke tempat seperti itu pagi-pagi sekali? Bukankah kamu yang mengurus keuangan? Aku di sini untuk membantumu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bukan pemilik tempat itu. Bagaimana mungkin kau mendukungku? Dalam keadaan normal, tidak akan ada orang di sini pada siang hari. Saya datang untuk menghabiskan uang dan secara langsung meningkatkan pendapatan Danau Huaqing. Mereka tentu saja harus membayar pajak atas apapun yang mereka hasilkan, jadi bukankah ini setara dengan meningkatkan pendapatan pajak Songhai? Ini juga secara tidak langsung meningkatkan PDB kita, kata Lin Yi. Sebagai pegawai negeri, beraninya kamu bicara dengan wajib pajak dengan nada seperti itu. Siapa yang memberimu hak itu?
Setelah semua keributan ini, kau harus mengakui bahwa kau sedang dipijat, bukan? Baiklah, jangan berdebat soal ini. Aku sungguh tidak mau repot denganmu. Setelah Liang Ruoxu menutup telepon, Lin Yi tidak mengkhawatirkannya lagi dan berkata kepada teknisi baru. Kakak akan tidur sebentar. Kalau waktunya habis, perpanjang sesinya tanpa batas sampai aku bangun. Aku tahu, aku tahu. Teknisi wanita muda itu tiba-tiba memahami pesona uang di kota besar. Dulu, orang hanya tahu cara mengisi ulang gelas tanpa batas. Ia tidak pernah menyangka seseorang akan menambah biaya pijat mahal tanpa batas juga. Benar-benar membuka mata. Pada pukul 2 siang, Lin Yi membuka matanya dengan linglung dan merasa jauh lebih berenergi. Ada pesan WeChat dari Ji Qingyan di ponselnya. Pesan itu dikirim sekitar pukul 12 siang. Dia bertanya pada Lin Yi apakah dia sudah tidur dan apakah dia sudah makan siang. Setelah menjawab sederhana, Lin Yi bersiap untuk berganti pakaian dan pulang. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering. Nomornya tidak dikenal. Ini Zhao Wen. Sial, kamu belum mati. Kamu kecoa. Lin Yi sudah sangat mengagumi Zhao Wen. Dia masih hidup setelah meminum 10 pil itu. Sungguh mengesankan. Zhao Wen tidak mengatakan apa-apa dan berkata dengan dingin. Saya ingin berbicara dengan Anda. Kamu mau ngomong apa? Aku lagi nggak mood nih. Apa mandi busa di rumah sakit kurang cocok buatmu? Saya mohon Anda memberi saya kesempatan. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan langsung kepada Anda. Lin Yi mengusap dagunya, merasakan bahwa Zhao Wen telah berubah. Kurasa aku akan pergi menemuinya. Petik 1. Itu juga sangat menyedihkan. Setelah mengenakan pakaian dan makan, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 3 sore saat Lin Yi berkendara ke rumah sakit. Kakak Lin, kenapa kau kesini lagi? Tanya Kiao Xin. Kukira kau tidak akan masuk hari ini. Saya hanya memeriksa kamar 804. Saya akan menyiapkan perlengkapan pertolongan pertama darurat. Lin Yi terdiam. Apakah kamu mengenalku dengan baik? Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar 804. Dia mendapati Zhao Wen sedang duduk di tempat tidur dengan wajah pucat. Namun, reaksinya kali ini berbeda dari kemarin. Zhao Wen menoleh ketika melihat Lin Yi masuk. Di samping tempat tidurnya ada kursi yang tampaknya telah disiapkan untuk Lin Yi. Apakah kamu punya rokok? Tanya Zhao Wen. Ini rumah sakit. Dilarang merokok. Lagi pula, saya tidak membawa rokok. Tapi aku ingin satu. Ekspresi Zhao Wen tenang. Ia tidak bergerak, tetapi perawat yang kebetulan lewat mengangguk. Langsung saja ke intinya. Apa yang harus kamu lakukan agar berhenti? Beritahu aku syaratmu. Dari nada bicaramu, sepertinya Pfizer BioNTech memerintahkanmu untuk bernegosiasi denganku. Lin Yi menyilangkan kakinya. Karena kamu sudah bilang akan langsung ke intinya, jadilah lebih tulus. Tunjukkan ketulusanmu. Zhao Wen terdiam sejenak. Kantor pusat telah sepakat untuk menurunkan harga ibuprofen menjadi 138 yuan sesuai permintaan wali kota Liang. Harga 25 obat impor dari 6 perusahaan farmasi besar juga telah berhenti naik. Bahkan, harga obat-obatan tersebut akan dijual dengan harga asli. Apa kau gila? Kau memanggilku jauh-jauh ke sini hanya untuk membicarakan ini, kata Lin Yi. Kami bahkan tidak berencana menggunakan obatmu lagi. Kenapa kamu masih main-main? Apa menurutmu aku bebas? Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Zhao Wen dingin. Ibuprofen seharga 9,90 yuan. Harga 25 obat lainnya akan dikurangi 2/3. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Itu tidak mungkin, kata Zhao Wen. Masih ada ruang negosiasi untuk 25 obat impor, tetapi mustahil bagi ibuprofen untuk turun ke 9,90. 23,4 yuan adalah batas bawah kami. Kuenya terlalu kecil. Sekalipun masih ada keuntungan, para kapitalis tidak akan tertarik. Lin Yi memikirkannya. Jika harganya 23,4 yuan, biayanya kurang dari 100 yuan per bulan untuk minum obat. Harganya cukup masuk akal. Lagi pula, rakyat jelata di Huaxia tidak terlalu miskin. Dalam beberapa hari, obat Huaxian yang ia teliti juga akan mulai diproduksi. Jika warga sipil mengonsumsi keduanya sekaligus, harganya akan jauh lebih murah. Dalam arti tertentu, harga ini dapat diterima. Baiklah, 23,4 sudah cukup, tapi aku butuh yang lain. Kalau kau bisa memberikannya padaku, masalah ini selesai di sini. Kalau sudah begitu, silakan pamer di internet. Nanti, harga sahammu masih bisa pulih, tapi kalau kau tidak setuju, semua yang terjadi sebelumnya akan sia-sia. Zhao Wen menatap Lin Yi dengan ekspresi serius, kondisi apa? Katakan padaku. 20 menit kemudian, Lin Yi keluar dari kamar 804.
Qiaoxin dan beberapa perawat lainnya memegang peralatan darurat dan menatap Lin Yi dengan gugup. Saudara Lin, kenapa kamu lama sekali keluar? Apa kamu sudah membunuhnya? Apa kamu masih butuh peralatan darurat? Lin Yi menjentikkan kepala Qiaoxin. Dia penuh semangat setelah dirawat olehku. Dia akan pulang besok. Serius. Dia bisa dipulangkan besok bahkan setelah disiksa seberat itu. Tentu saja. Lin Yi melambaikan tangannya dan berjalan menuju lift. Sutradara Lin luar biasa. Saya juga ingin dipupuk oleh sutradara Lin, kata Yuan Shiki. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi menelepon Liang Ruoxu. Ada acara malam ini. Ayo makan barbecue. Hah. Kamu ngajak aku keluar. Ada apa lagi? Beli daging. Oh, dan bawa baju renangmu. Tanpa memberi Liang Ruoxu kesempatan berbicara, Lin Yi menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, Liang Ruoxu tertegun sejenak ketika mendengar nada sambung. Beraninya kau menutup teleponku. Liang Ruoxu berdiri dengan marah. Kalau kamu tidak memberitahu aku daging apa yang ingin kamu makan, bagaimana aku bisa membelinya? Liang Ruoxu hendak pergi ke supermarket ketika dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Kolam renangnya sangat besar. Saat memikirkan hal ini, Liang Ruoxu mengubah arah dan melaju pulang. Ketika sampai di rumah, Lin Yi menyiapkan peralatan barbecue. Sekitar 1 jam kemudian, Liang Ruoxu kembali sambil membawa sekantong besar barang. Liang Ruoxu jarang mengenakan gaun bermotif bunga hijau muda dan sandal hak datar. Namun, ia tetap terlihat sangat tinggi dan memancarkan aura lembut seorang ibu rumah tangga. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Aku sudah menunggumu. Kamu membuat dirimu merasa cukup nyaman. Itulah yang benar. Beraninya kau meminta wanita sepertiku membeli daging. Liang Ruoxu memutar matanya dan berkata, akulah yang akan memanggangnya, kata Lin Yi. Lagi pula, saya juga sedang menyiapkan peralatan barbecue dan kolam renang. Tinggal ambil dagingnya saja. Ini namanya barbecue terpisah. Ini model P2P baru. Kenapa wali kota Liang tidak punya kecerdasan finansial untuk memahami ini? Saya mengerti Anda perlu menyiapkan peralatannya, tapi apa maksud Anda dengan menyiapkan kolam renang? Aku nggak bisa buang baju renang dan badanmu. Aku perhatian, kan? Kurasa kau sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Liang Ruoxu meletakkan barang-barangnya dan berkata, apakah kau mengundangku ke sini untuk sesuatu? Lin Yi memainkan arang di atas kompor. Apa? Apa aku tidak boleh mencarimu tanpa alasan? Liang Ruoxu menyesuaikan gaunnya dan duduk dengan elegan di hadapan Lin Yi. Orang sepertimu mungkin lebih suka pergi ke Danau Huaqing daripada mencariku saat kau tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Yah, kau benar. Aku memang mencarimu untuk sesuatu. Ada apa? Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan serius. Si cantik Liang, lihat betapa besarnya kolam renang kita. Aku tahu kolammu besar. Ceritakan dulu apa itu. Lihat air di kolam itu, bening sekali. Aku tahu ini jelas. Bisakah kita bicara bisnis dulu? Lihatlah dirimu. Baiklah, berhentilah memberi isyarat. Aku membawa baju renangku. Bab 439. Uang dan kekuasaan. Lihat apa yang kau katakan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kenapa tiba-tiba kau bahas baju renang? Lin Yi terkekeh. Ayo makan dulu. Kita ngobrol lagi setelah kenyang. Liang Ruoxu tidak lagi terburu-buru untuk bertanya apapun. Ia juga sedikit lapar. Makan malam barbecue mereka mulai terasa panas. Kamu beli ginjal. Ini barang bagus. Biasanya aku yang beli. Yan Yan suka makan ini, jadi aku beli hari ini, kata Liang Ruoxu sambil memanggang daging. Kamu dan Yan Yan sangat suka satu sama lain. Kalian berdua suka makan ini. Kamu tidak akan mengerti. Apakah orang yang suka pijat menggunakan ini untuk menyehatkan diri? Ketika Lin Yi mendengar ini, dia melihat ginjal yang hendak memasuki mulutnya dan langsung merasa bahwa aromanya tidak lagi harum seperti sebelumnya. Saya sangat kuat. Percaya atau tidak, saya akan menutup Danau Huaqing besok. Jangan, kamu akan memotong pendapatan orang. Kalau begitu, kurangi aktivitasmu di masa depan. Si cantik Liang, cepat makan dagingmu. Jangan selalu fokus pada Danau Huaqing. Liang Ruoxu juga sedikit lapar. Lin Yi bukan orang luar, jadi dia tidak menahan diri untuk makan. 1 jam kemudian, Lin Yi merasa kenyang. Kepada pembaca, konten kami telah dicuri. Silakan salin dan cari tautan ini, 39 HPC 6J, untuk mendukung kami. Si cantik Liang, lihat betapa besarnya kolam renang kita. Jangan ngasih petunjuk. Tunggu di sini. Aku juga kenyang. Liang Ruoxu mengambil tasnya dan berjalan ke villa nomor 1. 10 menit kemudian, Liang Ruoxu keluar.
Bikini hitamnya membuat kulit putihnya tampak lebih halus. Pinggang rampingnya bagaikan pohon willow, anggun dan mempesona. Baru saat itulah Lin Yi menyadari bahwa pinggang Liang Ruoxu sangat kurus. Aku benar-benar tidak menyangka bentuk tubuh Beauty Liang begitu bagus. Jangan bohongi aku. Dibandingkan dengan sosok Cheoji, aku jauh lebih rendah. Dari segi angka, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Sulit untuk menilai siapa yang lebih baik. Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, jika dia mengatakan hal itu, dia akan menandatangani keinginannya sendiri untuk mati. Meskipun dia punya tubuh yang bagus, dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Dia sama sekali tidak setara denganmu. Omong kosong. Liang Ruoxu meludah dan memeriksa suhu air. Ketika menyadari airnya hangat, ia langsung masuk ke kolam. Kemampuan renang Liang Ruoxu lebih baik daripada Ji Qingyan. Ia bisa berenang sedikit lebih baik dan lebih anggun di air. Lin Yi berbaring di bangku dan menyaksikan Liang Ruoxu berenang. Persetan dengan mesin fotolitografi. Inilah hidup. Satu-satunya penyesalannya adalah hanya ada sedikit orang di sini. Setengah jam kemudian, Liang Ruoxu tampak sedikit lelah. Ia keluar dari kolam dan membungkus dirinya dengan handuk. Bagaimana? Apa kamu sudah cukup melihat kali ini? Apa yang kau katakan? Aku hanya mengagumi gaya renangmu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan bentuk tubuhmu yang bercupde atau kakimu yang sepanjang 1,2 meter. Aku tidak percaya padamu. Berbalut handuk, Liang Ruoxu berbaring di bangku, merasa rileks. Kudengar ada sesuatu yang terjadi di rumah sakitmu, Liang Ruoxu tiba-tiba berkata. Maksudmu pembunuhan berencana? Wanita jalan teh hijau membunuh ayahnya demi mendapatkan aset keluarga untuk kekasihnya, kata Lin Yi. Wanita ini sungguh kejam dan mengagumkan. Apakah kamu merasakan sesuatu setelah bekerja di rumah sakit begitu lama? Tanya Liang Ruoxu. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi perlahan berkata. Rasanya seperti tempat yang sangat kontradiktif. Apa maksudmu? Di rumah sakit, Anda bisa menemukan hal-hal yang mengharukan seperti pria yang memotong ginjal mereka demi menyelamatkan istri mereka. Di sisi lain, Anda akan melihat orang-orang membunuh ayah mertua mereka demi uang. Pintu masuk bangsal ICU dipenuhi dengan keputusasaan manusia yang paling parah. Kecemerlangan manusia terkadang dapat disaksikan di sini, tetapi ada juga kekotoran dan kekotoran di lubuk hati manusia. Jika seorang dokter yang telah bekerja di sini selama puluhan tahun masih bisa tetap sehat secara mental, saya akan menganggapnya mengesankan. Pembunuhan ayah mertua pasti sangat menyentuhmu. Untungnya, saya hanya pernah melihatnya di berita sebelumnya. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, rasanya sangat berbeda. Anggap saja ini sebagai pengalaman. Meskipun apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin tidak sesuai dengan statusku, aku ingin memberitahumu bahwa ada banyak hal yang lebih gelap dari itu di dunia ini, kata Liang Ruoxu. Kolam di Zonghai hanya sebesar itu. Semakin tinggi Anda mendaki, dunia akan terasa semakin menakutkan. Dibandingkan dengan kekuasaan, uang tak ada artinya. Ya, dibandingkan dengan kekuasaan, uang memang tidak layak disebut. Lin Yi mengambil kantong kertas coklat di sampingnya, kalau tidak, benda-benda ini tidak akan ada. Apa ini? Lin Yi menyerahkan kantong kertas itu. Lihatlah, kau akan tahu. Ekspresi Liang Ruoxu serius saat dia mengambil kantong kertas itu. Lin Yi mungkin memintanya datang karena ini. Ia membuka kantong kertas coklat itu. Di dalamnya terdapat setumpuk kertas A4 tebal. Di atasnya terdapat daftar nama yang padat, dan di belakang setiap nama tertera nomor-nomor berbeda. Bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa tahu apa itu. Kamu, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Melihat isi dokumen itu, tangan Liang Ruoxu gemetar seolah-olah dia berada di tengah musim dingin. Saham Pfizer dan 6 perusahaan farmasi lainnya akan jatuh ke batas bawah hari ini. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, mereka menukarkannya dengan saya, kata Lin Yi. Kedua, harga ibuprofen Pfizer telah turun menjadi 23,4 per kotak. Harga 25 obat impor dari 6 perusahaan farmasi besar juga akan turun menjadi sepertiga dari harga aslinya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku tidak peduli seberapa banyak obatnya dikurangi. Aku hanya berharap kamu bisa menangani dokumen ini dengan baik. Liang Ruoxu berhenti bicara. Cakupan masalah ini terlalu luas, dan melibatkan terlalu banyak orang. Bahkan ada beberapa orang yang posisinya di atas Liang Ruoxu. Apakah dia bisa menangani masalah ini dengan baik adalah suatu masalah yang sebenarnya. Liang Ruoxu tiba-tiba teringat Lin Yi yang pernah bertanya padanya sebelumnya, apakah dia berani memainkan game ini. Pasti ini yang dimaksudnya. Jika memang begitu, dia mungkin sudah memikirkan hal ini sejak lama. Sebenarnya, daftar nama di dokumen ini belum lengkap.
Zhao Wen tidak menyebutkan nama-nama orang yang sangat mengesankan itu. Dia bilang itu rahasia perusahaan mereka. Dia juga bilang kalau kita bertarung sampai mati pun, dia tidak akan memberiku daftar nama itu. Meski begitu, kau dari lingkaran ini, jadi kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah terdiam lama, Liang Ruoxu berkata, saya perlu membicarakan hal ini dengan kakek saya. Pokoknya, aku sudah memberikannya padamu. Sisanya bisa kau urus sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Jangan cuma ngomong. Kasih aku hadiah sungguhan. Saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Sekalipun saya tidak berhak memberikannya sendiri, saya bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memuaskan Anda semaksimal mungkin. Kamu membuatku terdengar seperti orang yang serakah. Jadi apa yang kamu inginkan? Lain kali jangan pakai baju renang ini. Bikini pasti lebih bagus. Liang Ruoxu terkejut, matanya yang berbentuk almond berputar. Aku tahu tidak akan ada hal baik yang keluar dari mulutmu. Bab 440. Mesin Negara. Mereka berdua mengobrol cukup lama hingga larut malam. Liang Ruoxu tidak ingin menambah masalah lagi, jadi ia memutuskan untuk menginap. Apakah tidak masalah jika aku mandi di rumahmu? Tanya Liang Ruoxu. Mandi? Kamu baru saja berendam di kolam renang, kan? Berendam di kolam renang? Berenang, maksudmu? Liang Ruoxu melanjutkan, lagi pula, kolam renang tetaplah kolam renang. Bagaimana bisa kau menganggapnya sama dengan bak mandi? Memangnya perlu? Kita kan gak bakal bikin bayi tiap malam, jadi kenapa kamu mandi sampai bersih tiap hari? Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan merebut danau Huaqing besok. Si cantik Liang, tenanglah. Aku akan mengisi bak mandi. Begitulah, kata Liang Ruoxu. Ngomong-ngomong, berikan aku salinan dokumennya. Baiklah, aku akan mengirimkannya ke ponselmu. Setelah menerima versi lunak dokumen tersebut, Liang Ruoxu kembali ke kamarnya. Ayah, di mana ayah? Tanya Liang Ruoxu sambil memegang ponselnya. Seseorang memberiku sebotol anggur yang enak. Aku tak tahan meminumnya, jadi aku mengirimkannya untuk kakekmu. Apakah kamu di rumah kakek? Ya, ada apa? Aku punya email di sini. Akan kukirimkan kepadamu. Tunjukkan pada kakekku. Kepada pembaca. Konten kami telah dicuri. Silakan salin dan cari tautan ini, 39 HPC 6J, untuk mendukung kami. Kita bicarakan besok saja. Kakekmu dan aku sedang minum. Jangan minum. Kamu harus lihat sekarang, kata Liang Ruoxu genit. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu sudah mengirimkannya, kan, kata ayah Liang Ruoxu tanpa daya. Kalau dia tidak setuju, nanti dia akan menelepon ayahnya. Kalau itu sampai terjadi, dialah yang akhirnya dimarahi. Aku akan mengirimkannya sekarang. Telepon aku lagi kalau sudah selesai. Oke. Cepat kirim. Setelah menutup telepon, Liang Ruoxu mengirimkan dokumen tersebut. Kemudian, dia memegang teleponnya dan menunggu balasan dari pihak lain. Dering. 20 menit kemudian, telepon Liang Ruoxu berdering. Itu panggilan dari ayahnya, tetapi orang yang berbicara adalah kakeknya. Gadis, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Nada bicara kakek Liang Ruoxu sangat tegas, menyebabkan Liang Ruoxu merasa tidak nyaman. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi saya bisa menjamin bahwa semua yang tercatat dalam dokumen itu benar, kata Liang Ruoxu. Tapi itu baru sebagian besar. Masih ada beberapa orang berpangkat tinggi yang belum diungkapkan. Saya tidak tahu bagaimana menangani ini. Liang Ruoxu menyadari posisinya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah sebesar itu. Kalau dia benar-benar berlarian seperti ayam tanpa kepala, orang-orang di daftar itu tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terbunuh. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menangani masalah ini adalah menyerahkannya kepada kakek. Baiklah, aku mengerti. Jangan ikut campur dan kerjakan tugasmu dengan baik. Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu bagaimana Anda akan menangani masalah ini, tetapi saya harap Anda dapat menanganinya dengan serius, kata Liang Ruoxu. Aku tahu apa yang kulakukan. Tunggu kabar dariku. Berderak. Tepat saat Liang Ruoxu hendak menutup telepon, Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kamu tidak mau mandi? Aku sudah mengisi bak mandi dan menyiapkan handuk untukmu. Jangan lupa telepon aku kalau kamu sudah siap. Dengan itu, Lin Yi berbalik dan pergi, meninggalkan Liang Ruoxu sendirian. Mi kecil, apakah kamu menginap di rumah anak itu? Wajah Liang Ruoxu semerah kompor kecil. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Liang Ruoxu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia langsung menutup telepon. Tidak ada cara untuk menjelaskan ini. Di suatu halaman di Yanjing.
Ada sebuah meja antik berbentuk persegi di halaman. Ada 3 orang yang duduk di meja. Salah satunya adalah seorang pria tua. Ia agak kurus, tetapi tampak sangat energik. Orang ini adalah kakek Liang Ruoxu, Liang Xianghe. Di samping Liang Xianghe duduk seorang pria parubaya bertubuh kekar. Ia memiliki mata harimau dan mata serigala. Auranya kuat, memancarkan kesan bermartabat. Nama pria itu adalah Liang Chunxiao, dan dia adalah ayah Liang Ruoxu. Di samping Liang Chunxiao duduk seorang wanita parubaya yang cantik mengenakan gaun panjang. Rambutnya basah dan ia tidak memakai riasan apapun. Matanya yang indah berbentuk almond persis sama dengan mata Liang Ruoxu. Nama wanita itu adalah Shen Sui, dan dia adalah ibu Liang Ruoxu. Mendengar nada sambung di telepon, mereka bertiga tetap terdiam. Ada apa? Dia baik-baik saja di Yanjing selama bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba terjadi sesuatu di Zonghai? Tanya Liang Chunxiao. Ada apa ini? Mereka bahkan belum menikah. Kenapa mereka masih bersama? Sungguh tidak pantas, kata Liang Xianghe. Ayah, tenanglah. Jangan terlalu bersemangat. Tenanglah, kata Shen Sui. Mi kecil sudah dewasa. Dia tahu batas kemampuannya. Mungkin mereka sedang berkumpul bersama. Mungkin mereka bukan satu-satunya yang ada di sana. Mungkinkah, kata Liang Chunxiao dengan masam. Karakter keluarga Liang sudah jelas. Setelah bertahun-tahun dipengaruhi oleh kalian berdua, apakah masih belum tahu temperamen Xiaomi? Tanya Shen Sui. Lagi pula, sekarang bukan saatnya membahas ini. Kita bahas dokumen ini dulu. Setelah masalah Liang Ruoxu berakhir, mereka bertiga memfokuskan perhatian mereka pada daftar nama lagi. Ayah, dokumen ini bukan masalah kecil. Ini akan memengaruhi segalanya. Begitu terbongkar, konsekuensinya akan tak terbayangkan, kata Liang Chunxiao. Tentu saja mustahil bagi kami untuk mengungkapnya secara terbuka, kata Liang Xianghe. Oleh karena itu, kami perlu memikirkan cara mengatasinya. Ayah, ini mungkin kesempatan bagi keluarga Liang kita, kata Shen Sui. Haha, lihat, otak menantu perempuanku masih yang terbaik. Liang Chunxiao tersenyum tulus. Otakku tak pernah sebanding dengannya. Mata indah Shen Sui dipenuhi dengan antisipasi. Ia menatap kekasihnya di sampingnya dengan malu, dipenuhi kebahagiaan. Orang-orang di daftar ini semuanya pengecut. Mereka bergerak ketika disuruh, tetapi orang-orang di atas merekalah yang benar-benar angsa emas. Mereka dapat menyingkirkan banyak rintangan untuk membuka jalan bagi keluarga Liang kita. Sayang sekali daftar nama itu belum lengkap. Kalau tidak, akan lebih mudah untuk mengambil tindakan, kata Liang Chunxiao. Memang disayangkan. Namun, itu juga akan meningkatkan risiko, kata Shen Sui. Haha, kalian berdua masih muda, ya, kata Liang Xianghe dengan bangga. Apa yang kau katakan? Kau ayahku. Tentu saja kami lebih muda darimu. Liang Xianghe menunjuk daftar nama di ponselnya dan berkata, begini, ini bukan apa-apa. Informasi di tangan pemerintah jauh lebih lengkap. Mereka hanya tidak mau ikut campur untuk saat ini. Saya terkejut tadi karena benda ini jatuh ke tangan orang luar, bukan karena orang-orang yang tercantum di dalamnya. Apakah keamanan nasional menyadari hal ini? Tentu saja, kata Liang Xianghe. Kita punya mesin nasional yang begitu besar. Apa menurutmu itu sesuatu yang bisa dianggap remeh? Mereka hanya tidak ingin mengganggu perairan dan menakuti ikan. Selama keseimbangan terjaga, mereka akan menutup mata terhadapnya. Tapi kalau begitu, kita terpaksa menangkap udang-udang ini. Tidak, kata Liang Xianghe. Hal serupa terjadi 3 tahun lalu. Setelah 3 tahun berlalu, saatnya untuk bersuara lagi. Lonceng alarm seharusnya mulai berbunyi. Ayah, bagaimana ayah akan menangani ini? Jangan minum sisa setengah botol anggur itu. Kirimkan ke mantan ketua Reguku besok. Kita berdua harus membicarakan ini. Apakah kita benar-benar harus membuat orang itu khawatir? Liang Chunxiao bertanya dengan heran. Ini masalah besar. Kita harus berhati-hati, kata Liang Xianghe. Orang lain mungkin menjadi duri dalam daging kita, tetapi jika kita bertukar perspektif, kita juga menjadi duri dalam daging mereka. Karena itu, tidak ada yang tahu kapan mereka akan disingkirkan karena tidak ada satupun yang terlibat yang bersih. Suasana di meja itu tampak menjadi suram. Aku cukup penasaran. Bagaimana Mi kecil bisa mendapatkan ini? Seharusnya itu di luar kemampuannya, kata Shen Sui. Tentu saja, cucu perempuan saya yang berharga tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Namun, dia beruntung bertemu dengan orang yang berpengaruh. Dia bahkan bilang akan naik jabatan dalam 2 tahun. Benarkah? Kenapa kita tidak tahu tentang ini, kata Liang Chunxiao. Dia tidak memberitahumu, kata Liang Xianghe,
kalian semua tahu tentang kenaikan harga yang baru-baru ini ditetapkan oleh 6 perusahaan farmasi besar, kan? Saya dengar sedikit tentang itu, tapi sepertinya sudah mereda. Itu cuma omong kosong. Ini bukan omong kosong. Apa yang terjadi di sini lebih menarik daripada yang kau pikirkan, kata Sensui sambil tersenyum. Dan itu ada hubungannya dengan Little Mi. Putri saya terlibat. 6 perusahaan farmasi menaikkan harga mereka karena kami tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Pfizer. Mereka ingin mengancam kami dengan cara ini, tetapi pada akhirnya, saham mereka jatuh hingga batas bawah. Batasnya? Kenapa? Karena Little Mi memerintahkan bea cukai untuk menahan semua barang mereka. Lalu, dia bilang ada masalah dengan kualitas obatnya. Segera setelah itu, seluruh dunia mulai membicarakan masalah ini. Inilah akar penyebab anjloknya harga saham mereka. Haha, lihat, ini putriku. Kau terlalu banyak berpikir. Selain memerintahkan bea cukai untuk menahan barang-barang itu, Little Mi tidak ada hubungannya dengan hal lain, kata Liang Xianghe. Mungkinkah ada orang lain di balik ini? Kurang lebih. Kurasa dia orang yang sama yang bilang dia akan naik jabatan dalam 2 tahun. Kudengar dari Yan namanya Lin Yi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.